menggunakan dua alat media pembelajaran. Yang pertama adalah e-learning dan juga netakad.com. Oke, jadi ini sudah ya, jadi ini sudah lengkap. Ada masih kurang satu lagi yang belum masuk. Oke, sekarang silakan kalau memang dari sinyal kurang baik bisa dimatikan saja, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan untuk KTI atau konsep teknologi informasi. Kita akan menggunakan materi ataupun materi silabus KTI ini menggunakan materi dari Cisco ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan atau mendaftarkan di akun Cisco ya. Anda nanti akan saya share link untuk proses pendataan pembuatan akun Cisco sehingga semuanya nanti bisa mengakses website netakad.com, itu websitenya Cisco, sehingga nanti mahasiswa semua bisa melihat materi di sana. Jadi di Cisco ini materi yang digunakan untuk mata kuliah KTI itu adalah course IT Essential ya. Jadi sekali lagi materinya, course-nya adalah course IT Essential. Jadi materi nanti bisa dilihat dan dipelajari di sana. Kemudian juga ada beberapa penugasan di setiap chapter. Kalau tidak salah ada 14 chapter, ada 14 bab. Nanti setiap bab itu akan ada assessment ya, ataupun tugas yang harus dikerjakan di setiap chapter, setiap bab. Kemudian media yang berikutnya adalah e-learning. Jadi semuanya sudah punya akun e-learning, nanti kita tinggal enroll rekan-rekan semuanya untuk masuk di dalam course-nya KTI, sehingga nanti di e-learning tadi semuanya bisa menggunakan e-learning tersebut. Jadi sekali lagi materi KTI ini sudah tersedia lengkap di course-nya IT Essential di Cisco. Kalian bisa mengaksesnya nanti setelah akun netakad-nya sudah aktif. Itu di awal ya terkait dengan konsep teknologi informasi. Mungkin sebelumnya tadi Mas Frian ya sebagai ketua kelas, mudah-mudahan nanti kelas A ini bisa secara maksimal belajarnya sehingga materinya bisa terserap dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang baik nantinya di akhir semester. Oke, mungkin untuk sesi ini nanti tidak akan terlalu lama gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal tadi. Yang pertama terkait dengan materi konsep teknologi informasi yang nantinya bisa diakses di netakad.com. Kemudian akunnya ini bisa diaktifkan nanti. Oke, nanti mungkin sekarang bisa mengakses linknya gitu ya. Sebentar saya buatkan link yang ada di kolom chat. Ini saya minta untuk mengisi link form tersebut. Nanti isinya itu kurang lebih terkait dengan data kalian aja sih. Nama, NIM sudah hafal semua ya? Sudah tahu semua ya NIM-nya ya? Kemudian alamat email dan juga kelasnya. Nanti setelah itu ketika Anda, mudah-mudahan hari ini semua bisa mengisi formnya. Jadi nanti akan kita teruskan untuk pengaktifan akun netakadnya dan kalian nanti akan mendapatkan email dari netakad.com.
Kemudian dari email tersebut Anda bisa melakukan beberapa langkah untuk mengaktifasi akun netakat.com. Jadi sesegera mungkin untuk melakukan aktivasi akun lewat email yang dikirimkan oleh netakat.com. Jadi sebelum ke sana silakan bisa mengisi form yang sudah saya share di kolom chat gitu ya. Oke, mungkin dari situ saya ingin mengetahui dari kelas A ini apakah semuanya ini berasal dari Cilacap semua atau dari luar Cilacap? Ada yang berada dari luar Cilacap? Mungkin saya Pak, saya berada di luar Cilacap. Frian, ya. Mas Frian dari mana Mas Frian? Saya dari Tasikmalaya Pak. Oh dari Tasik. Oke, ya nggak begitu jauh sih ya, tapi sudah berbeda provinsi. Pantesan. Oke, yang lain selain Mas Frian dari Tasik, ada yang lain dari? Ada yang lain? Saya Pak. Selain Milik Mbak Zakia dari? Saya dari Bekasi Pak. Mbak Zakia dari Bekasi. Oke, kemudian Mas Ulul Asmi dari mana Mas Ulul Asmi? Saya dari Demak Pak. Saya dari Demak. Di itu loh makamnya Sunan Kalijaga itu loh. Ya, betul. Ya, jaringan saya putus. Di Demak ini. Dari mana Mas? Maaf, Mas Ulul Asmi? Saya dari Demak Pak. Oh, dari Demak. Ya, ya. Oke, kemudian selain Mas Ulul Asmi dari Demak, ada yang lain dari mana? Yang dari luar kota Cilacap? Mas Rian, Mas Ulul Asmi, Mbak Zakia. Dari Aji Barang. Hanya 4 orang? Saya dari Banyumas Pak. Oh, Mas Rizky. Banyumasnya? Banyumasnya mana Mas? Kalibagor. Kalibagor. Oke, yang lainnya dari Cilacap ya? Saya Saya dari Aji Barang. Mas Dava, Purwokerto. Iya. Oke. Ya, jadi mungkin selama masih kondisi pandemi, masih PPKM ini, kita tidak bisa bertatap muka ya. Tapi mungkin yang misalkan nanti punya kesempatan untuk datang ke kampus, bisa datang ke kampus. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan mata kuliah KTI? Tidak ada Pak. Saya Pak. Gimana Mas Rizky? Saya mau nanya sebelumnya Cisco itu apa ya Pak? Saya belum paham betul. Ya, Mas Rizky basicnya dari SMA atau SMK? SMK. SMK-nya jurusan? RPL. Jurusan RPL. Tapi Mas belum Rizky? mengenal Cisco. Ya, sebelumnya pernah dengar Mikrotik? Iya pernah. Ya, jadi Cisco itu sama seperti Mikrotik, hanya berbeda provider gitu ya, vendornya beda ya. Sama-sama perusahaan yang bergerak dalam bidang jaringan komputer gitu ya. Sama seperti Mikrotik. Mikrotik punya akademi juga. Cisco pun sama, punya akademi juga. Namanya NetAkad, Network Academy milik Cisco. Dan Mikrotik juga punya pelatihannya, punya course-nya. Cisco pun sama, punya course-nya, beberapa course, kemudian juga ada pelatihannya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ada lagi Pak. Ya. Di dalam NetAkad itu nanti ada apa aja ya Pak? Ya, di dalam NetAkad ada banyak course yang disediakan di sana. Mulai dari course di bidang jaringan, ya, networking, kemudian dari sisi security, IoT, kemudian Linux juga ada, kemudian pemrograman juga ada. Jadi di dalam NetAkad itu akan sangat banyak course yang disediakan, hanya saja setiap course itu punya
persyaratan masing-masing. Ada yang bisa diambil secara mandiri course-nya, artinya tidak perlu ada proses enrollment, tidak ada proses pembuatan kelas, jadi Anda secara mandiri bisa mengakses materinya, course-nya. Contohnya adalah course Get Connected, ya, atau course Packet Tracer. Nah, itu course Packet Tracer, course Get Connected, itu secara mandiri Anda bisa ambil course-nya. Di sana nanti ada beberapa materi yang bisa Anda pelajari. Kemudian nanti setelah dipelajari ada tugas yang bisa dikerjakan di sana. Di akhir sesi pun nanti akan, kalau dinyatakan lolos dan nilainya nilai minimum, di atas nilai minimum, itu juga akan mendapatkan semacam sertifikat seperti itu, bahwa Anda sudah menyelesaikan course tersebut. Jadi banyak sekali yang ada di dalam netakad.com tadi. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, jadi salah satunya adalah IT Essential, ya. Jadi KTI ini ekuivalensinya di Cisco itu namanya IT Essential. Jadi course yang nanti akan Anda ambil adalah IT Essential, yang sebelumnya nanti akan kita enroll dulu, karena tidak bisa secara mandiri diambil. Dan itu mungkin kalau ini di semester 1 menjadi proses belajar juga, karena materinya di sana menggunakan bahasa Inggris semuanya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada? Izin bertanya Pak, Gimana Mas Rian? apakah selama semester 1 ini akan ada pembelajaran offline-nya bersama Bapak Kak? Itu akan sangat tergantung pada kondisi pandemi begitu ya. Untuk saat ini kemungkinan besar masih dilaksanakan secara online. Walaupun nanti meskipun kalau nanti dilaksanakan secara offline pun pasti akan diinformasikan jauh-jauh hari gitu ya, kalau kita akan laksanakan tatap muka gitu. Nah, ini untuk gini, jadi mungkin arahnya nanti kalau kita laksanakan kegiatan perkuliahan KTI ini, jadi tidak setiap pertemuan kita laksanakan Zoom ya. Jadi nanti sekali lagi tidak setiap pertemuan kita laksanakan Zoom. Jadi bisa saja nanti kita menyediakan materi pembelajaran melalui video juga bisa, atau juga Anda bisa mempelajari secara mandiri materi ataupun bab yang saat itu menjadi bahasan gitu ya. Jadi mungkin untuk Zoom kita bisa lakukan selama 1 semester ini mungkin sebanyak 5 atau 6 kali. Jadi tidak semua materi kita laksanakan secara Zoom gitu ya. Karena juga saya mengerti untuk terkait dengan penggunaan kuota ya, kuota internet juga sangat terbatas. Gitu Mas Frian. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk akses KTI nanti melalui 2 media pembelajaran ya, melalui e-learning dan juga melalui netakad.com. Ya. Nanti kalau sudah siap, ini kebetulan jurusan juga masih mempersiapkan e-learningnya dan juga untuk netakad.com-nya. Nanti kalau sudah siap, nanti akan saya share di grup WA yang sudah ada. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada yang tanya materinya apa Pak yang dipelajari gitu? Nggak ada yang tanya? Izin bertanya Pak. Ya, gimana Mbak Diva? Ya, materinya itu apa aja? Terus kan kita kan anak SMA. Ya, Diva sendiri kan anak SMA ya Pak.
Ya, banyak mengerti tentang kayak gitu. Itu bagaimana, Pak? ya. Jadi untuk materi KTI ini sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu teknis sekali, hanya pengenalan beberapa teknologi saja yang sudah pernah digunakan, ya, awam digunakan, ataupun yang mungkin pernah dengar tetapi nggak pernah atau belum pernah digunakan atau belum pernah dipakai gitu ya. Contohnya misalkan materi kita punya materi Windows, kan sudah pernah dengar dan sudah sering pakai ya. Jadi operating system atau sistem operasi Windows semua pernah pakai ya, mungkin laptop ataupun PC semuanya menggunakan Windows ya. Atau mungkin di kelas ini ada yang pakai Linux, raise hand kalau pakai Linux. Tidak ada ya. Jadi ada materi tentang Windows, kemudian konfigurasi di Windows, kemudian kita juga mengenalkan sistem operasi Linux dan juga mobile operating system. Kemudian ada materi mengenai pengenalan PC, baik itu hardware maupun software. Kemudian juga ada konsep jaringan komputer, ya, secara konseptual jaringan komputer seperti apa, karena nanti akan lebih spesifik lagi ada di semester 2 gitu ya, untuk mata kuliah jaringan komputer. Kemudian kita juga nanti akan membahas beberapa hal terkait dengan cloud computing atau virtualisasi. Kemudian juga, mungkin saya sedikit share screen ya, kalau nanti bisa dilihat sekalian. Sebentar. Cukup. Share screen. Terlihat ya? Ya, introduction to personal computer gitu ya. Kemudian ada perakitan komputer, gitu ya. Kemudian ada preventive maintenance, ya, untuk pemeliharaan dan juga troubleshooting proses, ya, bagaimana bisa nantinya menyelesaikan permasalahan ketika menghadapi sebuah kasus trouble permasalahan yang ada di PC, ya. Kemudian ada Windows installation, ada Windows configuration, ada konsep networking, ada laptop, mobile device, mobile Linux operating system untuk operating systemnya, ada printer, terus ada keamanan. Iya, ada 14 chapter atau 14 bab gitu ya. Ini adalah beberapa bab materi yang nantinya akan kita pelajari. Jangan khawatir ya, ini ada 14 bab. Kemudian materinya pakai bahasa Inggris semuanya, enggak gitu ya. Jadi mungkin secara materi berbahasa Inggris, tapi nanti mudah-mudahan akan kami sampaikan juga dalam bahasa Indonesia, mungkin dari sisi video pembelajarannya ataupun pada saat Zoom nantinya kita lakukan secara atau menggunakan bahasa Indonesia, hanya materinya saja. Kuncinya sih satu, bisa dibaca gitu ya, sering-sering baca, karena nanti untuk netakad.com itu 24 jam ya. Kalau Anda sudah punya akunnya, Anda bisa mengakses kapanpun dan di mana saja untuk mengakses materi-materinya itu ya. Ya, ini materi yang akan kita pelajari nanti. Begitu Mbak Diva. Ya, Pak, matur nuwun. Ya. Oke, untuk yang link di chat sudah dapat semua ya? Sudah. Sudah, Pak. Tadi ada yang ketinggalan atau tidak?
Saya ini sudah ada 18 ya, masih kurang 6 ya. Nanti mungkin bisa disusulkan yang lainnya untuk sesegera mungkin mengisi untuk form yang ada di link chat tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak, Gimana Mas Kuku? itu yang KTI itu ada prakteknya nggak? Ya, sebetulnya untuk KTI itu tidak ada prakteknya gitu ya. Tapi mungkin nanti sesekali kita bisa melihat saja gitu ya, akan didemokan saja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada prakteknya, karena semua materinya adalah materi untuk secara teori gitu ya. Kayak tadi assembly perakitan komputer gitu ya. Perakitan komputer ya, kita akan melihat langkah ataupun alur dalam proses perakitan komputer dari awal sampai akhir, kemudian apa saja yang terjadi di setiap langkah proses perakitan, itu nanti akan kita bisa pelajari. Tetapi prinsipnya ini adalah mata kuliah teori. Begitu Mas Koko. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti akan ada informasi lagi melalui grup kelas kalau tidak ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup, Pak. Oke, jadi sekian mungkin untuk pengenalan untuk awal di mata kuliah KTI, mungkin sambil nanti disiapkan oleh jurusan terkait dengan e-learning dan netakad.com-nya. Mudah-mudahan sekali lagi, karena ini kondisi masih dalam kondisi pandemi, semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.